Serial drama Korea Good Partner berlanjut lagi dengan Eun Kyung dan Ji Sang di medan perang dengan seorang investigator keluarga yang bertanggung jawab untuk menangani perebutan hak asuh antara mantan pasangan tersebut. Ji Sang, yang bertindak atas saran pengacaranya, menekankan bahwa Eun Kyung adalah orang tua yang tidak hadir, sementara Eun Kyung mencoba membenarkan karir yang ia bangun demi memberikan kehidupan yang baik bagi putri mereka. Saat Ji Sang ingin mengakhiri hubungannya dengan Choi Sarah, seperti yang disarankan oleh pengacaranya, ia mengetahui kehamilan Sarah. Sementara itu, Yuri, Eun Kyung, dan Woo Jin memutuskan untuk mengakhiri perebutan hak asuh yang sudah berlangsung lama di mana sang putra ingin tinggal bersama ayahnya. Namun, tepat ketika kasusnya tampaknya akan segera berakhir, Woo Jin menemukan selama persidangan bahwa kliennya bukanlah ayah biologis anak tersebut. Sang ibu telah menyembunyikan kebenaran tentang ayah kandung putranya dari suaminya. Hal ini merupakan kejutan besar bagi sang ayah, yang telah mencintai putranya sama seperti sang anak mencintainya. Untuk memastikannya, ia memutuskan untuk melakukan tes paternitas dan mengambil sampel DNA saat putranya yang berusia 18 tahun mengunjunginya. Sementara itu, Choi Sarah tetap bersikeras seperti biasa. Ia meminta Ji Sang untuk menemaninya ke dokter, yang jelas-jelas ditolaknya. Ji Sang menegaskan bahwa selama ia mendapatkan hak asuh Jae-hui, Sarah bukanlah prioritasnya. Dengan tekad bulat, Sarah memutuskan bahwa satu-satunya jawaban untuknya dalam situasi ini adalah mencegah Ji Sang mendapatkan hak asuh Jae-hui. Di tempat lain, Ji Sang menghabiskan waktu bersama Jae-hui di sebuah taman hiburan yang sering mereka kunjungi saat Jae-hui masih kecil. Jae-hui menginap di rumah Ji Sang dan menemukan foto USG Sarah di salah satu laci kamarnya di rumah Ji Sang, yang jelas merupakan salah satu kejenakaan Sarah. Sementara Jae-hui sangat terluka, dia berbicara dengan penyelidik keluarga. Di tempat lain, klien Woo Jin memutuskan untuk membatalkan kasus hak asuh anak karena ia ingin tetap menjadi wali sah dan ayah bagi putranya meskipun dalam posisi yang kurang menguntungkan. Baik Woo Jin maupun Eun Ho, yang mendukungnya dalam kasus tersebut, merasa tidak enak atas apa yang terjadi pada klien mereka. Woo Jin kemudian bertemu dengan pria itu dan merasakan betapa putranya juga mencintainya dan ingin tinggal bersamanya. Di sisi lain, Choi Sarah bertemu dengan Jae-hui dan terang-terangan memintanya untuk memilih ibunya, bukan ayahnya. Jae-hui pergi dengan marah karena Sarah terus-menerus mengabaikannya dan berteriak bahwa dia harus meminta maaf kepada ibunya. Di mediasi pengadilan, klien dapat mempertahankan hak perwalian hukumnya atas putranya dan juga mendapat akses tak terbatas untuk bertemu dengannya. Kemudian, saat kasusnya telah selesai, Woo Jin teringat sejarah rumitnya sebagai orang tua. Kemudian pada hari itu, penyidik keluarga mengunjungi rumah Eun Kyung. Meskipun hasilnya belum diumumkan, Eun Kyung merasa bahwa Jae-hui telah memutuskan untuk tinggal bersamanya dan mengungkapkan berita ini kepada Yuri. Ia kemudian bertemu dengan penyidik keluarga untuk mencari tahu lebih banyak dan terkejut mengetahui bahwa Jae-hui telah mengetahui tentang perselingkuhan Ji Sang lebih lama daripada dirinya. Dalam kilas balik, terungkap bahwa Jae-hui mengetahui perselingkuhan ayahnya saat ia tinggal di rumah Sarah dan merasa cemas sejak saat itu. Jae-hui bahkan mengungkapkan kepada penyidik bahwa ia telah memberikan banyak kesempatan kepada ayahnya, sejujurnya, tetapi ayahnya tidak melakukannya. Ia juga menyadari bahwa kebohongan ibunya dimaksudkan untuk melindunginya, bukan menyakitinya. Semua menjadi kacau saat Eun Kyung mengetahui anak Ji Sang yang belum lahir dan Jae-hui juga mengetahuinya. Adegan itu mengejutkan dan syarat emosi saat Yuri mendengar percakapan itu dengan kaget di luar ruangan. Episode berakhir saat kita mengetahui bahwa CEO firma hukum, yang juga paman Woo Jin, sebenarnya adalah ayah kandungnya. Cerita selanjutnya Eun Kyung yang datang ke rumah Choi Sarah sambil mengancam dan menangis hingga ibu Yuri datang untuk membawanya ke rumah Yuri. Ibu Yuri menghibur Eun Kyung dan meyakinkannya bahwa masa sulit ini akan berlalu. Keesokan harinya, Yuri dan Eun Kyung ditugaskan menangani kasus yang melibatkan klien yang terlibat dalam perselingkuhan dengan pria yang sudah menikah dan orang tua baru. Klien tersebut tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya, dan mengaku bahwa dirinya adalah korban yang dirayu oleh pria tersebut. Eun Kyung berusaha mengendalikan emosinya, mencoba untuk tetap profesional sambil menentang rasa keadilan klien yang tidak masuk akal itu sambil meremehkan istri pria tersebut, yang sedang hamil ketika perselingkuhan itu dimulai. Saat wanita itu menceritakan kisahnya, acara itu mengungkap bagaimana Ji Sang dan Sarah pertama kali bertemu saat Sarah sedang menjalankan tugas sebagai sekretaris Eun Kyung.
Satu hal mengarah ke hal lain, dan begitulah perselingkuhan mereka dimulai. Sadar bahwa Eng Kyung gelisah karena kasus-kasus itu, Yuri meminta bantuan Woo Jin untuk menghiburnya dengan mengajaknya makan tteokbokki. Mereka memutuskan untuk menunda memberitahu pengadilan tentang kehamilan Sarah, dan mengutamakan perasaan Jae-hui. Di tempat lain, Ji-sang mengetahui peran Sarah dalam mengetahui kehamilan Jae-hui, yang menyebabkan pertengkaran sengit di mana Ji-sang akhirnya mengakhiri hubungan mereka, meskipun Sarah terus-menerus memerasnya. Sementara itu, hubungan Eng Kyung dan Jae-hui mulai membaik saat mereka menghabiskan waktu bersama, dengan Eng Kyung menjemput Jae-hui dari kelasnya. Keesokan harinya, Yuri menerima surat dari penggugat istri pria itu, yang mengungkapkan bagaimana suaminya berselingkuh karena dia tidak bisa memuaskannya saat hamil. Melalui surat itu, Eng Kyung menyadari bahwa lebih dari sekadar kompensasi, penggugat menginginkan permintaan maaf dari klien mereka. Selama proses mediasi, Eng Kyung menyarankan agar penggugat berhak mendapatkan permintaan maaf karena tidak ada jumlah uang yang dapat mengubah masa lalu. Klien mencoba meminta maaf setengah hati, yang diterima oleh penggugat. Meskipun permintaan maaf tersebut tidak tulus, Eng Kyung mencoba meyakinkan penggugat bahwa kliennya benar-benar menyesal, bukan karena reputasi kliennya tetapi untuk membantu penggugat melanjutkan hidupnya. Ketika Eng Kyung dan Yuri bertanya mengapa dia masih bersama suaminya, dia menjawab bahwa dia menunggu permintaan maaf dari suaminya sehingga dia akhirnya bisa melepaskannya, menemukan penyelesaian, dan melanjutkan hidup. Percakapan ini membuat Eng Kyung menyadari bahwa dia mungkin tetap bersama Ji-sang karena alasan yang sama, menunggu permintaan maaf. Setelah kasus tersebut, Yuri merasa sangat kesal, tidak yakin bagaimana membantu Eng Kyung sebagai kliennya karena ia tahu bahwa permintaan maaf yang Eng Kyung tunggu mungkin tidak akan pernah datang. Ia menceritakan rahasianya kepada Eng Ho setelah mereka pergi minum-minum dengan Eng Kyung. Woo Jin bergabung dengan Eng Kyung sebagai gantinya, dan ia mengatakan bahwa ia hanya menginginkan yang terbaik untuk Jae-hui. Keesokan harinya, Eng Kyung membawa Choi Sarah ke kantor, di mana Sarah berlutut dan meminta maaf kepada Eng Kyung. Sepertinya Sarah melakukannya untuk mengurangi ganti rugi yang harus dibayarkannya karena Eng Kyung telah menggugatnya sebelumnya. Namun, Yuri kemudian mengungkapkan bahwa tidak ada kesepakatan dan bahwa ia hanya meminta Sarah untuk meminta maaf kepada Eng Kyung agar Sarah sendiri bisa menjadi ibu yang bangga. Meskipun Eng Kyung tidak menerima permintaan maaf Sarah, hal itu memberinya sedikit ketenangan, yang memungkinkannya untuk meyakinkan Jae-hui bahwa ia telah menerima permintaan maaf Sarah. Eng Kyung berterima kasih kepada Yuri atas apa yang telah dilakukannya. Saat episode kali ini akan berakhir, Eng Kyung dan Jae-hui memasak bersama. Jae-hui meminta maaf kepada Eng Kyung, mengungkapkan dalam suli suara Yuri bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri atas ketidakbahagiaan orang tuanya. Eng Kyung memeluknya dan meminta maaf juga, menandakan bahwa hubungan mereka yang bermasalah akhirnya berakhir.